Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azian Anwarimani dari kelas 11 TKJ SMK Aloheria. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peralatan, jaringan, dan komputer. Peralatan komputer dan jaringan adalah salah satu sarana penting untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses informasi. Agar jaringan dapat berfungsi secara optimal, maka dibutuhkan berbagai peralatan seperti komputer, server, switch, router, modem, hingga perangkat pendukung lainnya. Setiap perangkat memiliki peran khusus yang saling melengkapi, sehingga pemahaman tentang fungsi dan penggunaannya sangat penting untuk merancang, mengelola, dan memelihara suatu jaringan komputer. Pada materi kali ini saya akan membawa dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah jenis peralatan jaringan utama beserta fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Dan yang kedua atau yang terakhir adalah peralatan pendukung beserta fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peralatan jaringan utama. Peralatan jaringan utama adalah perangkat inti yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan suatu jaringan komputer agar bisa saling bertukar data, baik dalam skala kecil seperti rumah maupun kantor, dan dalam skala besar seperti perusahaan dan data center. Dalam pokok pembahasan yang pertama ini, yaitu jenis peralatan jaringan utama, saya membawa 6 jenis peralatan jaringan utama. Jenis peralatan jaringan utama yang pertama ada komputer. Komputer adalah perangkat utama yang digunakan user untuk mengakses jaringan. Kedua, ada server. Server adalah komputer dengan spesifikasi tinggi yang dapat melayani klien. Ketiga, ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan, lokal atau LAN, dan mengatur lalu lintas data agar efisien. Keempat, router. Router adalah perangkat yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain, misalnya LAN ke internet, dan menentukan jalur terbaik untuk data. Kelima, access point atau IP. Access point atau IP adalah perangkat yang memungkinkan komputer, laptop, ataupun handphone terhubung ke jaringan secara nirkabel ataupun WiFi. Keenam, modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal dari penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP yang mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh komputer. Lalu apa sih fungsi dari peralatan jaringan utama? Mari kita bedah satu persatu fungsinya. Yang pertama ada komputer. Komputer berfungsi untuk mengakses jaringan, mengolah data, dan dapat digunakan untuk sarana komunikasi. Yang kedua ada server. Server berfungsi untuk menyediakan layanan bagi klien seperti penyimpanan data, website, aplikasi, maupun database. Ketiga, switch. Fungsi switch yaitu dapat menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan LAN dan mengirim data langsung ke tujuan dengan efisien. Keempat, ada router. Fungsi dari router adalah dapat menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, dan juga dapat menghubungkan jaringan lokal dalam internet. Kelima, access point. Fungsi dari access point adalah dapat menyediakan koneksi nirkabel atau WiFi bagi perangkat agar bisa bergabung ke jaringan LAN. Terakhir, modem. Fungsi dari modem adalah dapat mengubah sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP ke sinyal digital yang bisa digunakan oleh perangkat.
Selanjutnya mari kita bedah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada komputer. Kelebihannya itu mudah digunakan dalam mengakses jaringan dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki performa yang dimana performa itu tuh tergantung dari spesifikasi komputernya. Kalau spesifikasinya bagus, performanya akan tinggi atau cepat. Jika spesifikasinya lambat, maka performanya itu akan ikutan lambat. Yang kedua ada server. Kelebihannya yaitu dapat melayani banyak klien sekaligus, baik itu pusat data dan layanan. Kekurangannya memiliki biaya yang mahal dan juga butuh pengelolaan khusus dan rentan menjadi target serangan cyber. 3. Switch. Kelebihannya dapat mengatur lalu lintas data dengan efisien, cepat, dan lebih pintar daripada hub. Kekurangan, harga lebih mahal dibanding hub dan terbatas dalam menghubungkan antar jaringan besar. Selanjutnya router. Kelebihan, dapat menghubungkan banyak jaringan, dapat menentukan jalur terbaik untuk data. Kekurangan, memiliki konfigurasi yang lebih rumit dan harganya relatif tinggi. Kelima, access point. Kelebihannya memungkinkan koneksi wireless atau wifi dan juga fleksibel untuk banyak perangkat. Sedangkan kekurangannya jangkauan yang terbatas dan rawan gangguan sinyal. Dan yang terakhir modem. Kelebihannya dapat menghubungkan jaringan lokal ke internet dan mudah digunakan. Kekurangan, fungsi yang terbatas karena hanya untuk mengakses internet, tidak bisa mengatur jaringan besar. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu peralatan pendukung. Peralatan pendukung jaringan adalah perangkat tambahan yang berfungsi untuk membantu kinerja peralatan jaringan utama agar jaringan komputer bisa berjalan lebih stabil, cepat, dan aman. Di sini total ada 7 peralatan pendukung. Di antaranya yang pertama, kabel jaringan. Kabel jaringan yaitu media penghantar data antar perangkat jaringan. Misalnya kabel UTP, UTP, fiber optik, dan koaksial. Yang kedua konektor, yaitu penghubung ujung kabel dengan perangkat jaringan seperti switch maupun komputer. Ketiga, repeater, yaitu perangkat yang memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal jaringan. Yang keempat ada bridge, yaitu alat penghubung dua jaringan lokal atau LAN agar bisa saling berkomunikasi. Yang kelima, firewall, yaitu perangkat atau sistem keamanan jaringan yang menyaring lalu lintas data untuk mencegah akses tidak sah ataupun ilegal. Keenam, NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu jaringan yang dipasang di komputer agar bisa terhubung ke jaringan baik kabel maupun nirkabel. Yang terakhir atau yang ketujuh, wireless card, yaitu kartu jaringan khusus yang digunakan untuk koneksi wifi tanpa kabel. Bedah masing-masing fungsinya. Yang pertama ada kabel jaringan, berfungsi sebagai media penghantar data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya yang menghubungkan antar perangkat dalam jaringan. Kedua, konektor, sebagai komponen kecil di ujung kabel yang digunakan untuk menyambungkan kabel ke perangkat jaringan. Contoh RJ45 dan RJ11. Repeater, fungsinya untuk memperkuat dan meneruskan sinyal jaringan agar dapat menjangkau area yang lebih luas. Keempat, bridge, sebagai perangkat yang menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN agar bisa saling berkomunikasi meskipun berbeda media fisik. Kelima, firewall. Fungsi dari firewall adalah sebagai sistem keamanan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data serta mencegah akses ilegal atau serangan berbahaya dari luar jaringan. Keenam, ada NIC atau Network Interface Card. Fungsinya yaitu sebagai penghubung komputer atau perangkat ke jaringan LAN maupun internet
dan mengubah data komputer menjadi sinyal yang bisa dikirim lewat kabel jaringan atau Ethernet. Terakhir ketujuh ada wireless card. Fungsinya sebagai penghubung komputer atau laptop ke jaringan nirkabel atau WiFi tanpa kabel dan menangkap sinyal dari access point dan lalu menerjemahkannya menjadi data digital. Selanjutnya, mari kita bedah pula kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kabel jaringan. Kelebihannya yaitu dapat mendukung kecepatan transfer tinggi dan lebih stabil dibandingkan koneksi nirkabel. Kekurangannya yaitu memiliki mobilitas terbatas karena harus terhubung fisik dan kabel bisa rusak atau berantakan jika instalasi kurang rapi. Yang kedua, konektor. Kelebihan mudah didapat dan dipasang dan menjadi standar umum pada jaringan. Dan kekurangannya yaitu rentan longgar atau patah jika tidak hati-hati. Kinerja jaringan bisa terganggu apabila kualitas konektornya buruk. Ketiga, repeater. Kelebihan dapat memperluas jangkauan sinyal. Kekurangan bisa menambah delay jika terlalu banyak digunakan. Keempat, bridge. Kelebihan dapat menghubungkan dua LAN berbeda dengan baik. Sedangkan kekurangannya tidak secepat switch dan jarang dipakai di jaringan modern. Kelima, firewall. Kelebihan dapat melindungi jaringan dan akses ilegal dari serangan. Kekurangannya, jika salah konfigurasi maka bisa menghambat akses yang sah atau legal. Keenam, niche atau network interface card. Kelebihannya stabil, memiliki kecepatan tinggi, jarang terganggu oleh gangguan sinyal. Kekurangan, sulit dipasang di area luas dan memiliki mobilitas rendah. Yang terakhir, wireless card memiliki kelebihannya yaitu praktis, bisa koneksi tanpa kabel atau WiFi, dan kekurangannya koneksi bisa tidak stabil dan rawan gangguan sinyal. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi adalah perangkat jaringan komputer adalah komponen utama dalam membangun sistem komunikasi data. Dengan memahami fungsi dan cara kerjanya, kita dapat merancang jaringan yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan. Sebelum saya akhiri presentasi saya, izinkan saya menyampaikan satu kalimat, yaitu komputer dan jaringan hanyalah alat, tetapi manusia yang berilmu adalah penggerak kemajuan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.